welcome to Sunday Live Talk Show. It is the first day of August 2021, the first Sunday also in this month. So hope all of you are fine and all of you are good. So today we'll be discussing with Evangelist Melanie Prasetyo. We'll be talking about the power of God versus the power of darkness, kuasa Tuhan versus kuasa kegelapan. And I'm sure that the stories of Melanie, Evangelist Melanie, is going to be a great blessing to all of us that will be watching and that are watching. So without further ado, we're going to invite the Lord's presence. We're going to worship Him, honor His presence. So let's bow our head and let's pray. Dear Jesus, we give you thanks, Lord, for this day, Lord. If we are still healthy, still alive, we are still strong, it's only because of you. Thank you, Lord, for this first day of the month of August. We pray, we believe, and we say in the name of Jesus that the month of August is going to be a blessed month for us. It's going to be an awesome month. It's going to be a great month. It's going to be an incredible month for us, Lord. And we believe that many miracles, many good things, and many of your plans are going to be revealed and fulfilled in this month of August in our lives, Lord. Thank you, Lord. We just surrender the month of August completely into your hands, Lord. And we also surrender this entire talk show into your hands. Let your Holy Spirit be in our hearts, be in our houses. Take control of everything, Lord. We just commit this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hallelujah. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang lenis dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, thank you Jesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang manis dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amin. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bertatalah, ya Roh Kudus, urapilah kami lagi. Urapan-Mu, lawatanmu,
Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bertatalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Nyatakan bersamaku, bertatalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bertatalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidup kami. Kau yang kami perlukan. Kami memerlukanmu. Kami butuh ajaibanmu. Yesus, Engkau Allah yang besar. Era lama shandara lama lama se. Yara lama ya nama keraboshe. Yerela nama shekara namo. Yerebe yenara nama sekenemo. Kami memuliakan Engkau. Yesus, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang luar biasa. Engkau terlebih dahsyat, terlebih berkuasa dari segalanya, dari semuanya. Kami memuji Engkau, kami tinggikan namamu. Ya lama ya sekara nama sekara nama. Ya nama se. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku.
besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya bagimu kami memuji Engkau. Haleluya. Kirala nama Yeshe karana mola nama yarala mana nama se. Kami menyatakan Engkau besar Tuhan. Engkau terlebih besar. Haleluya. Kami agungkan Engkau. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus kau besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alright everyone, I think we're gonna invite the guest speaker. So yeah. So hope all of you are fine and good. As soon we're gonna start the talk show. Kuasa Tuhan aku percaya, saya percaya dapat memberkati kita semua. Tentunya dengan kesaksian daripada Evangelis Melanie juga yang pastinya sangat luar biasa memberkati dan menginspirasi kita semua. Oke. So hi to everyone that is joining. Thank you for joining. Oke. Pastor Melanie sudah bergabung. Kita invite supaya perbincangan kita dapat segera dimulai dan memberkati teman-teman semua yang menyaksikan live ini. Haleluya. Iya. Mohon menunggu sebentar ya supaya bisa tersambung. So, mana dia? Shalom, Pastor. Halo. Shalom, selamat sore. Oh. Oke, sepertinya ada
Selamat sore, Halo, Kak. Halo, halo Dan, halo halo, Daniel. selamat sore. Suara aku terdengar jelas, Ini minta maaf nih, sepertinya putus-putus di saya. Apa gimana ya? tapi sepertinya sih sekarang udah lancar sepertinya. Oh, oke. Soalnya di aku Daniel putus-putus gitu. Oh ya, sekarang masih? Iya. Oh, gimana ya? Tapi sih aku bisa mendengar eh, suaranya dengan lancar sih, suara Pastor bisa aku dengar dengan lancar sih. Atau mau coba ini, ini lagi ya, start lagi. Ya, ini Daniel putus-putus putus-putus banget Oh, ya. Aku nggak bisa oh gitu. jelas. Oke, Iya. oke. Teman-teman semua yang sedang menyaksikan, apa suara aku Apa? terputus-putus gak di tempat teman-teman semua? Coba boleh boleh bantu komen nggak supaya aku bisa eh, cek nih gangguannya ada di mana dan bisa segera kita perbaiki mungkin. Coba tanyain teman-teman gini. Coba ya, teman-teman, kira-kira suara aku putus-putus gak di tempatnya? Ada? Enggak ya? Oh, aduh, ini gimana aku bisa tahu Ya ya? udah, kita coba aja deh ya. Ya udah deh, Coba aja. ya udah Soalnya coba. di HP saya wajahnya Daniel Oh, buffering terus, loading oh, terus gitu ada lingkaran. Tapi nggak. oh. Iya, sekarang suaranya kakak hilang, putus. Iya, terputus sepertinya. Gangguan sinyal. Oke. Haleluya. Oke. Puji Tuhan berarti di tempat aku jelas ya teman-teman ya. Oke, thank you. Pastor, bisa mendengar suara aku? Halo. Yes? Ya, ya, sekarang bisa. Oke. Nah, oke. Puji Tuhan. Tadi Oke. tadi pending. Oke. Berarti sekarang sudah oke ya. Siap. Oke. So, terima kasih banyak, Pastor. Enakan nih aku panggil apa nih? Pastor atau panggil kakak aja yang mana yang membuat lebih ini kira-kira membuat lebih nyaman kira-kira untuk Uh, aku nggak biasa dipanggil pastor. ada aku Bolehlah panggil kakak pastor aja juga boleh. nggak apa-apa. Aku panggil Kakak, kakak aja. kakak juga Oke. boleh. Oke. Kak, terima kasih banyak untuk waktunya, Hmm, untuk gimana kesempatannya, Daniel? kehormatan bisa kedatangan kakak di sini. Dan ya aku sebenarnya ingin tahu sih kak ya, kan sekarang nih kalau aku nggak salah lihat juga kakak kalau nggak salah sedang aktif di komunitas gitu ya kak ya, membuat komunitas, aktif di komunitas dan sepertinya rajin juga dalam pelayanan dan lain sebagainya. Aku mau tahu kak, pernah nggak sih kak terpikir dalam benak kakak gitu sewaktu kakak masih lebih muda bahwa satu hari kakak akan melayani Tuhan seperti ini dan akan menjadi berkat yang sangat luar biasa gitu kak? Uh, iya, sebetulnya awalnya itu karena aku mengalami sendiri bagaimana nggak enaknya uh, masa muda yang jauh dari Tuhan, gitu. Hmm. Dan menjadi pelajaran yang sangat berharga sehingga aku rindu untuk anak-anak muda bisa mengalami Tuhan di usia muda mereka tuh mereka betul-betul bisa mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan tentu saja uh, berkarya untuk kemuliaan Tuhan, berkarya dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Itu jadi sebetulnya awalnya karena aku sendiri yang merasa sih betapa ruginya
ketika masa muda itu jauh dari Tuhan. Karena itu aku mau apa yang aku bisa lakukan, apa yang aku bisa berikan, waktuku saat-saat ini gitu ya, untuk menguatkan anak-anak muda, untuk terus mengingatkan mereka kalau mereka itu tuh berharga di mata Tuhan. Kalau mereka itu tuh diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Dan mereka itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan sejak usia muda tuh mereka bisa sekali dipakai oleh Tuhan. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Kak, tetapi apakah kakak memang terlahir gitu dari keluarga yang memang sudah kenal Tuhan, atau kakak mengalami Tuhan sendiri, atau seperti apa, Kak? Aku lahir dari keluarga Kristen. Aku lahir dari keluarga Kristen, tetapi tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Jadi kalau kami ke gereja, kalau kami pergi persekutuan, maksudnya untuk aku pribadi, motivasinya tuh bukan untuk mengenal Tuhan sebetulnya, ya, untuk hal yang lain lah gitu. Dan tidak ada yang namanya keintiman dengan Tuhan. Semuanya dijalankan dengan rutinitas biasa aja karena aku orang Kristen, aku harus ke gereja, aku harus ikut persekutuan, tetapi tidak mengerti apa tujuan aku melakukan ini. Apa alasan aku melakukan ini? Aku tidak. Oke. Jadi hanya sebatas rutinitas ya, Kak, ya? Jadi hanya Nggak ngerti apa-apa sih. Aku cuma datang ke gereja dengan motivasi yang berbeda. Gitu. Oke. Kak, mungkin banyak juga nih, Kak, yang menonton. Betul, hanya rutinitas. Walaupun aku punya orang tua yang baik, ya, aku punya orang tua yang sayang sama aku, dan mereka ya bertanggung jawab penuh dalam hidup aku, tetapi memang keluarga itu tidak kuat di dalam Tuhan. Oke. Kak, mungkin yang nonton pada malam hari ini. Dan ya, maaf ya kalau saya terlambat menjawabnya nih, karena di Kenapa, Kak? Kamu buffering terus. Oh ya, tapi tadi pas nanya kalau nggak salah ada yang bilang aku telat, kalau nggak salah ada yang bilang tadi ya. Tapi kok bisa? Apa aku coba ini end live, habis itu pulang lagi, terus kakak masuk lagi atau? Sebetulnya sayang ya, udah. Oke, coba sekarang ya, coba. Oke. Kak, mungkin kan banyak nih, Kak, yang nonton malam hari ini atau yang menontonnya nanti rerunnya. Mungkin banyak nih, Kak, juga yang masih belum mengetahui nih, Kak, atau yang masih belum tahu tentang bagaimana sih kakak bisa sampai berubah gitu, Kak, dari Kristen yang nggak ngerti apa-apa sampai mengerti tentang kasih Tuhan, mengerti tentang cinta Tuhan, khususnya Tuhan Yesus bagi kehidupan kakak secara pribadi dan keluarga juga. Nah, boleh diceritakan sedikit, Kak, bagaimana kakak mengalami Tuhan gitu dalam kehidupan kakak? Awal mulanya seperti apa, Kak? Sekali lagi awal mulanya itu karena ketidaktahuan saya tentang kebesaran Tuhan dan bahayanya jauh dari Tuhan gitu ya, sehingga akhirnya hidup saya itu dipakai untuk kompromi banyak hal ya. Pergaulan buruk, lalu juga walaupun orang tua saya baik ya, tetapi saya ya menyanyiakan kebaikan orang tua saya, lalu juga saya main-main kuasa gelap. Sebetulnya yang lebih membuat saya melihat kebesaran Tuhan itu karena ketika saya main kuasa gelap, saya terjerat di dalamnya, terperangkap di dalamnya, lalu Tuhan selamatkan. Ya, jadi saya itu memang
uh, lahir di keluarga yang kami tuh keluarga yang cukup dekat gitu ya, sehingga kami selalu peduli satu dengan yang lain. Jadi makanya kalau misalkan ada yang sakit gitu ya, langsung khawatir gitu orang tua. Nah, ayah saya tuh dulu dia Muslim, tapi dia menikah dengan mama saya gitu kan. Jadi Kristen, tapi sebetulnya hanya karena untuk menikah, tidak ada pengalaman pribadi dalam hidup papa saya dengan Tuhan gitu. Nah, tetapi kebiasaan dia waktu masih belum non-Kristen gitu ya, itu dibawa juga di dalam kehidupan berumah tangganya. Salah satunya suka datang ke orang pintar gitu. Dan kami sekeluarga mengikuti, tapi bukan, sebetulnya itu datang ke orang pintar bukan untuk hal-hal yang jahat ya, bukan untuk santet orang, bukan untuk kekayaan, tetapi lebih untuk keluarga itu sehat, supaya tidak ada musibah kalau di jalan, gitu. Nah, ya yang namanya iblis ya, yang namanya kuasa gelap, itu kan pelan-pelan kan, tapi pasti itu. Untuk mengikat itu, untuk membelenggu itu pasti gitu. Mereka, walaupun cara kerjanya pelan-pelan. Nah, karena sudah terbiasa, akhirnya tanpa disadari terperangkap di sana saya gitu. Ketika ada orang pintar datang dan berkata kepada saya bahwa saya itu juga punya kemampuan supranatural seperti halnya dia, lalu dia dengan senang hati mau mengajar, ya, tapi harus ada persyaratan yang harus dilalui dulu, kayak mandi kembang, gitu ya, ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Nah, sebelum saya bisa layak mendapatkan ilmu-ilmu itu, lalu setelah udah dilakukan ritualnya, saya bisa. Saya punya kemampuan supranatural, kemampuan magis, ya, walaupun dengan catatan ilmu putih ya, ilmu putih untuk kebaikan, tapi tetap saja kita percaya ya, apapun itu yang di luar Tuhan Yesus itu salah. Yes. Itu udah pasti iblis. Betul. Ya. Ya kan, itu udah pasti iblis. Yes. Yeah. Nah, pemahaman seperti ini saya kan dulu nggak tahu kan, begitu. Jadi makanya tertipu. Iblis itu kan bisanya menipu, gitu ya. Bahwa saya dengan keadaan seperti itu, saya berpikir bahwa saya ini orang yang istimewa. Saya ini orang yang lain daripada yang lain. Ya, saya anak yang spesial gitu. Jadi saya ditipu sebetulnya. Saya ditipu mentah-mentah dan saya memakan habis tipuan itu gitu, dan akhirnya terjebak di dalamnya tanpa sepengetahuan saya dan keluarga. Semakin lama jeratan itu semakin kuat, semakin mengerikan, ya, karena ketika saya sudah menerima apa yang iblis kasih kepada saya, di situ saya baru tahu kalau iblis kasih nggak pernah gratis. Benar. Gitu kan? Yes. Ya, beda banget sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kasih itu secara cuma-cuma, itu kasih karunia, keselamatan, penebusan dosa, pengampunan. Nah, kalau iblis kasih nggak pernah gratis. Nah, saya baru sadar di situ. Lalu saya terperangkap di dalamnya, terjerat di dalamnya. Sampai akhirnya saya sadar itu saya tiba-tiba langsung dikejar sama dikejar sama iblis gitu ya, datang ke kamar saya, lalu mengajak saya untuk menjadi miliknya sepenuhnya. Dan ketika saya menolak karena saya muncul rasa takut gitu. Ya. Jadi tiba-tiba ada laki-laki datang ke kamar saya, minta saya untuk jadi miliknya gitu ya. Ya, apapun itu namanya, mau jin, roh jahat atau apa, saya tolak. Betul. Tapi ketika saya tolak, saya langsung disiksa habis-habisan. Buta, bisu, tuli, lumpuh,
dan segala hal yang mengerikan lainnya saya alami, bahkan di depan banyak orang saya mengalami hal-hal yang aneh gitu ya. Waktu saya lagi di kampus, di kelas, itu banyak saksinya, banyak sekali saksinya pada itu. Kak, sorry Kak, aku potong sedikit Kak. Mungkin kan banyak di sini nih Kak, yang kita nggak pernah tahu ya, pembicaraan kita pada malam hari ini dapat menjangkau orang seperti apa dan dapat menjadi berkat mungkin bagi mereka yang jangan-jangan mungkin masih ada atau sedang bermain-main dengan hal-hal seperti ini. Jadi mungkin kalau aku sedikit agak ingin tahu sedikit lebih dalam ya Kak tentang hal ini, aku harap sih Kakak tidak keberatan ya, karena agar kita bisa mungkin memberitahu orang-orang yang menonton bahwa kuasa di luar Yesus adalah kuasa yang mengerikan dan tidak ada kebaikannya sama sekali di dalam itu. Jadi paling tidak kita bisa menolong orang untuk supaya bisa terlepas atau tidak, jangan sampai masuklah ke hal-hal seperti ini Kak. Nah Kak, aku penasaran Kak tentang satu hal. Tadi Kakak bilang bahwa Kakak sempat mempunyai kekuatan supranatural. Boleh diceritakan sedikit aja Kak tentang kekuatan yang sempat Kakak miliki, itu kekuatan yang seperti apa gitu Kak kira-kira? Oke, jadi saya bisa memindahkan barang tanpa menyentuhnya. Wow. Lalu saya bisa sembuhin orang sakit. Lalu saya bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain sekejap gitu loh. Kayak di mana rumahnya Daniel sekarang ini. Aku bisa ke sana dulu. Tetap langsung ada di depan rumah kamu. Wow. Jadi bebas ongkos bensin. Iya. Bicara dengan orang-orang yang sudah mati ya itu udah pasti ya. Orang-orang yang mengaku dirinya keluarga saya yang sudah meninggal datang ke di hadapan saya, ke mimpi, ya hal-hal seperti itu. Oke. Bisa dan yang lain-lain lah. Oke. Kuasa itu sempat Kakak miliki selama beberapa lama Kak? Selama kurun waktu berapa lama waktu sempat bisa hal-hal seperti itu Kak? 1 bulan aja. 1 bulan aja. Oke. Itu sebelum Kakak bertemu. Cepet banget. Itu sebelum bertemu dengan si iblis itu yang datang ke kamar Kakak ya Kak? Atau setelah itu? Iya, sebelum. Oke. Sebelum. Jadi saya menikmati dulu nih apa yang dia kasih. Oke. Nah, pada saat mempunyai itu berarti Kakak benar-benar tidak menyadari dan hanya menikmatinya aja ya pada waktu itu ya? Saya kan usia baru 19 tahun ya. Waktu itu. Jadi ketika diberitahu bahwa kamu punya kemampuan seperti ini, seperti itu, gitu ya. Kata orang pinternya nih ya, yang dia bisa lihat, katanya ada sinar di belakang saya, di badan saya. Gitu. Itu pengertian dia adalah saya bakal seperti dia. Jadi dia yang bisa melihatnya, dia harus bertanggung jawab untuk melatih atau membimbing sampai saya jadi gitu loh. Kak, ketika jadi sebagai anak usia 19 tahun dengar kayak gitu gimana ya? Ya, bangga aja. Oke. Nah, berarti setelah itu semua kemudian Kakak menolak si iblis itu maju dari cerita menikmati kuasa itu Kak, kemudian Kakak menolak dan tadi Kakak sempat cerita Kakak mengalami kesulitan, bahkan sempat bisu, sempat buta juga, sempat lumpuh juga. Nah, itu terjadinya bagaimana Kak? Apakah langsung keempat kelima hal itu langsung terjadi bersamaan atau berderetan dulu? Pertama ini, habis ini baru itu, habis itu baru yang lain? Berderetan. Oke. Berderetan. Buta dulu, lalu bisu, lalu tuli, lalu lumpuh. Ya, lalu badan saya tuh kayak digambar-gambar Daniel. Ya. Jadi di badan saya yang pertama itu muncul di tangan sebelah kiri ya, di sebelah sini. Itu ada tulisan Satan. Jadi pertama-tama itu kayak kebakar, sakit sekali. Lalu akhirnya kering. Pada waktu kering ya bahkan sebelum kering udah ada muncul kan kayak benjolan gitu loh, tulisannya Satan. Kayak sapi yang dicap. Wow. Di sini, lama-lama di mana-mana gitu, di muka saya. Itu
berlangsung berapa lama Kak? Semua hal-hal itu berlangsung selama beberapa lama waktu itu? Beberapa bulan ya. Pokoknya peristiwa saya itu sampai saya betul-betul pulih itu hampir 1 tahun. Luar biasa sekali. Nah, tapi Kak mengalami semua hal itu. Tadi katanya ada orang pintar itu yang bilang ke Kakak bahwa dia bisa melatih. Kemana Kak orang pintar itu ketika Kakak mengalami semua ini? Apa tidak bisakah dia melakukan apa gitu untuk menghentikannya? Nah, sebetulnya pada saat saya mengalami peristiwa itu ya dan semakin parah, orang tua saya datang ke dia dan ditanya kenapa anak saya jadi begini nih, anak kami jadi begini. Betul. Lalu dia jawabnya apa coba? Dia jawabnya, oh itu biar tambah sakti. Itu biar tambah sakti, nanti jadi kayak saya. Sabar aja. Sabar itu ujian. Tapi ternyata semakin parah, dan semakin parah. Lalu ditanya lagi, dia nggak bisa jawab. Dia betul-betul hands up, nggak ngerti. Saya coba tanya-tanya sama roh, saya nggak ngerti. Jadi menurut saya, dia ini orang yang hanya dipakai sama si iblis untuk menyalurkan. Ya, jadi instrumen aja sebetulnya. Gitu. Menurut saya ya. Yes, ya aku rasa sih kayaknya begitu juga ya. Cuman kan Kak, kalau kita bahas tentang hal seperti ini Kak, banyak orang yang berkata bahwa sebenarnya dalam kesatanan pun ada yang namanya gereja satan dan lain sebagainya. Nah, aku mau tahu nih Kak, ketika Kakak mengalami itu semua, apakah Kakak sempat mendapatkan pengetahuan atau hal-hal semacam itu tentang gereja satan dan lain sebagainya itu Kak? Oke, jadi ini yang aku selalu garis bawahi, kalau aku ini bukan mantan anggota gereja setan. Aku literally tidak pernah menyembah setan ya, atau mengagung-agungkan setan, ada dalam komunitas yang seperti itu, mengikut setan, sama sekali nggak pernah. Jadi aku hanya anak muda yang senang jalan-jalan, senang kumpul-kumpul, dan tertimpa keadaan itu, terjebak sama kuasa kegelapan. Jadi saya itu tidak bisa memberikan informasi tentang gereja setan sebetulnya, karena saya ada di sana pun juga cuma sebentar kok, cuma sebentar aja. Masuk ke dalam persekutuannya mereka gitu ya, komunitas itu hanya sebentar, tetapi keburu Tuhan selamatkan. Gitu. Karena orang-orang suka tanya sama saya kan, bahwa ini gimana ini setan. Saya tidak bisa menjawab, saya nggak tahu banyak tentang setan. Gitu. Dan bagaimana ini strategi penjangkauan mereka, saya bukan orang yang tepat untuk bisa memberikan informasi itu. Nah, tadi Kakak sempat berada dalam komunitas mereka walaupun hanya sesaat. Nah, aku mungkin pengen tahu nih juga, mungkin banyak penyesalan. Komunitas mereka itu yang Kakak sempat lihat itu modelnya seperti apa Kak? Apakah benar yang kayak dikatakan orang-orang bahwa Lucifer itu yang dipuja-puja, yang dijadikan Tuhan oleh mereka dan lain sebagainya, atau apa yang Kakak pernah alami saat sempat mungkin melihat komunitas itu? Oke. Jadi waktu itu saya situasinya tiba-tiba ada di tengah-tengah. Kalau misalkan Daniel pernah dengar kesaksian saya mungkin di YouTube atau di mana, saya langsung aja lompat ke bagian di mana saya tiba-tiba ada di sana gitu ya. Jadi saya tiba-tiba hilang dan dari mobil yang ada ayah dan om saya hilang. Di dalam mobil, dalam perjalanan itu, saya tiba-tiba ada di sebuah rumah, dan saya langsung dikelilingin oleh orang-orang gitu, dan mereka sedang bersenandung lagu yang mengerikan buat saya gitu. Tidak ada lirik sih, cuma bersenandung kan. Betul. Nah, pada waktu mereka sedang bersenandung itu, tiba-tiba di hadapan saya itu
Maksudnya itu ada pintu kan ya, ada pintu di seberang itu, di hadapan terbuka, dan di hadapan saya ada laki-laki. Dan laki-laki itu mendatangi saya. Udah, mereka cuma kasih jalan sama laki-laki itu, dan laki-laki itu bilang bahwa hari ini kamu akan jadi milikku. Wow. Saya langsung dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana saya melihat mereka melakukan ritual yang buat saya itu mengerikan ya. Saya melihat mereka minum darah, lalu mereka melakukan berhubungan badan, berganti-gantian. Saya nggak tahu itu apa, gitu ya. Saya nggak paham sebetulnya itu mereka lagi ngapain. Tapi yang waktu itu saya lihat itu sangat mengerikan, dan saya laki-laki yang dulu datang ke kamar saya ya, yang akhirnya sekarang ini ada di depan saya nih, dan dia posisinya ada di samping saya, melihat ritual itu. Lalu saya dibawa ke altar oleh dia. Ketika dia udah berubah rupanya gitu ya, yang tadinya seperti manusia lalu berubah jadi kayak monster, dia bawa saya ke altar. Dia buka kancing kemeja saya satu persatu. Tapi saat itu saya mendengar, tiba-tiba saya mendengar ada suara, panggil Yesus. Ketika saya terus dengar ada orang bilang, panggil Yesus. Jadi ketika dia lagi buka kancing kemeja saya itu, saya dengar, panggil Yesus. Saya langsung teriak, Yesus, tolong aku Tuhan. Walaupun aku lupa sama Engkau, tapi Engkau gak pernah lupa sama aku Tuhan. Lalu saya sadar ada tempat lain. Oke. Nah, jadi saya hanya melihat di situ aja. Yes. Oke. Dan buat saya udah cukup ya. Betul. Udah cukup pengalaman itu. Betul. Untuk saya bisa lihat dan saya bisa kasih tahu kepada banyak orang bahwa ya itu nyata. Itu beneran ada. Kak, setelah semuanya itu, kemudian kakak mengalami pemulihan, Kak. Nah, ketika pemulihan itu, apa yang kakak rasakan ketika kuasa Tuhan itu menjamah kehidupan kakak gitu? Yang saya rasakan adalah sukacita. Betul-betul hidup tidak di dalam ketakutan. Pada saat saya masih dicengkeram, dibelenggu oleh iblis, saya takut menghadapi hari esok. Karena selalu yang terjadi hal yang lebih parah, hal yang lebih mengerikan, yang mempermalukan saya, Daniel. Ya. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri yang pulihin saya, Tuhan yang mengusap wajah saya dengan tangannya, dan akhirnya betul-betul memerdekakan aku. Itu ada satu sukacita, ada benar-benar yang namanya ketakutan itu. saya betul-betul mengalami yang namanya lahir baru. Mengalami menjadi orang yang baru gitu. Beda sekali. Ada wibawa, ada keberanian di dalam diri saya. Saya tidak lagi melihat diri saya sebagai korban, tetapi saya langsung melihat bahwa saya ini miliknya Tuhan. Saya ini adalah anaknya Tuhan. Saya ini lebih daripada pemenang. Beda sekali deh. Ada keyakinan yang timbul di dalam hati. Betul. Ada kebangkitan gitu dalam diri aku. Luar biasa deh pokoknya. Tuhan Yesus itu. Yes, setuju. Luar biasa. Kak, dari yang jadi jadi maksudnya gini, intinya adalah ya walaupun setan itu ada, kuasa kegelapan itu ada, tetapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar. Amin. Jadi saya itu kemanapun saya diajak orang untuk kesaksian, saya selalu menekankan bahwa saya tidak mau membesar-besarkan iblis, walaupun dia ada. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus itu yang terlebih besar. Yesus yang terlebih besar dalam kita. Jadi kita nggak perlu takut. Dan iblis sudah kalah. Betul. Nah, kenapa saya bisa dengan begitu mudahnya iblis obok-obok gitu hidup saya, iblis hancurkan hidup saya?
Karena saya kan tidak mengerti kebenaran ini. Kalau dia udah kalah, kalau saya ini lebih daripada pemenang, kalau saya ini adalah milik kepunyaan Tuhan, kan saya nggak tahu itu. Karena saya bukan anak muda yang mengerti tentang itu kan. Jadi karena nggak tahu jadi ketipu. Ya, betul. Wow. Kak, berlanjut dari kisah kakak yang dalam mengalami puasa Tuhan, tapi ada satu bagian di mana kakak waktu itu sempat cerita dan aku sempat dengar juga bahwa kakak sempat bertemu lagi dengan wakil-wakil daripada orang-orang itu dalam sebuah lobby hotel ya kalau aku nggak salah. Dan entah kenapa kakak bisa mau gitu bertemu lagi. Nah, yang aku bingung di situ Kak, kenapa kakak merasa bahwa itu memang dari Tuhan dan kakak memang harus bertemu dengan orang-orang itu? Apa misalnya kalau memang itu bukan dari Tuhan, bukankah itu akan menjadi satu celaka lagi Kak bagi kakak? Iya itu seru banget sih ceritanya. Oke, aku boleh cerita nih ya. Boleh dong. Ini soalnya ini waktu itu ya, aku kan udah cukup, maksudnya ini aku lebih detail aja ceritanya nih ya. Karena waktu aku bertemu lagi dengan si iblis itu gitu ya, dengan wakil-wakilnya, itu dalam keadaan aku sudah dipulihkan sama Tuhan kan. Oke. Ya, posisi aku udah bukan korban lagi, aku sudah dipulihkan sama Tuhan. Nah, waktu aku dipulihkan sama Tuhan, sebelum aku datang ke hotel, aku lagi tidur siang nih ya. Aku lagi tidur siang, lalu tiba-tiba aku merasakan ada suasana yang nggak enak gitu, atmosfer yang nggak enak, dan aku jadi nggak tenang. Aku bangun, aku berdoa. Disitulah aku melihat dia datang lagi. Dia datang lagi dengan mata merahnya, hanya mata ya, hanya mata aja gitu. Saya langsung dalam hati, ya elah kok dia ada lagi gitu. Langsung dia ajak aku ketemu di hotel dan aku langsung, pergi kamu dalam nama Yesus. Ya. Waktu dia datang ke kamar saya pertama kali, saya nggak usir ya. Tapi ketika datang lagi ke kamar saya, waktu itu saya langsung usir. Karena saya udah ngerti nih apa yang harus dilakukan. Nah, tentu saya tidak mau dong ketemu di hotel itu ya. Udah pasti lah. Nah, saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa tadi. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah saya menyembah, ada suara di hati saya yang begitu penuh dengan belas kasihan, tapi berotoritas. Dan aku tahu itu Tuhan. Ya, karena 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada dalam kita lebih besar kan? Yes. Betul nggak? Betul. Tidak ada lagi roh lain yang ada dalam diri kita selain roh Tuhan dong. Betul. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Jadi ketika dia berbicara, aku tahu itu Tuhan. Dan itu penuh dengan kasih, dan itu berotoritas. Yes. Lalu dia bilang begini, aku mau kamu datangi dia ke hotel itu. Dan lihat, aku yang berperang ganti kamu. Oke. Saya dulu nggak pernah tahu itu ada ayatnya. Keluaran 14 ayat 14. Nah, saya coba, terus saya bilang gini, saya nggak bisa gini, karena saking berotoritasnya gitu loh suara itu Daniel ya. Aku nggak bisa lawan. Aku cuma bilang begini, Tuhan, aku mau ke sana. Tetapi kalau aku boleh minta, ini terakhir kali ya Tuhan. Terakhir kali aku berurusan dengan iblis inilah. Nah, pada saat aku lagi berdoa seperti itu, tiba-tiba di hadapan aku ada cahaya. Lalu aku melihat ini ada sosok nih. Ya, aku sebenarnya lagi berdoa, lagi selonjoran di lantai ya. Jadi tanganku begini di tempat tidur nih ya. Nah, aku jadi seperti kayak nangis, seperti kayak waktu itu kan aku nangis juga. Tapi aku kayak nangis di pangkuan seseorang gitu. Begitu aku lihat, itu cahaya, lalu dia memperkenalkan diri sebagai malaikat Tuhan. Lalu dia bilang, Lala, di kamar kamu ini ada berlaksa banyaknya tentara surga. Pergi ke hotel itu dan lihat Tuhan yang berperang ganti kamu. Wow. Dia ulangi lagi statement itu yang saya dapat di hati. Jadi saya dapat 2 kali kan. Dapat 2 kali pernyataan itu. Dan lagi-lagi tidak ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa takut. Lalu saya langsung keluar kamar. Saya minta orang tua saya, papa saya untuk antar ke hotel tersebut. Dan begitu sampai di hotel, saya di drop. Lalu masuk ke hotelnya.
tunggu di lobi, ya. Tetapi ya kalau boleh jujur, saya waktu itu juga deg-degan sih, keringat dingin juga ya, Iya, iya. karena nggak ngerti apa yang akan terjadi gitu ya. Saya cuma mau taat, tetapi dalam hati saya yakin ini terakhir kalinya, nggak akan ada lagi, gitu. Ya, udah gitu saya masuk ke hotel itu, duduk di lobi, ada yang samperin, saya disuruh ikut masuk ke restoran di bawah restoran di basement, ya di daerah di basement. Nah, lalu ada ruang VIP gitu, ruang VIP. Nah, disitulah tidak berapa lama saya datang duluan, masih kosong. Tidak berapa lama ada 4 orang masuk dan mereka memperkenalkan diri sebagai orang-orang yang punya posisi di dalam gereja setan, gitu. Wah, itu yang ada di pikiran saya waktu itu, saya cuma bisa bilang repent in the name of Jesus. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama mereka. Mereka sebetulnya kedatangan mereka hanya untuk saya mempertimbangkan kembali tawaran itu untuk menjadi pilihannya si iblis gitu, untuk menjadi miliknya, gitu. Untuk menjadi leadernya mereka. Ya, tapi saya cuma bisa bilang repent in the name of Jesus, gitu. Nah, setelah itu nggak berapa lama itu mejanya itu tuh bergetar gitu loh, Daniel, gitu kan. Langsung saya merasakan ada atmosfer yang nggak enak gitu, dan saya tahu, waduh, ini dia datang, gitu. Ini dia datang. Dan mereka juga merasakannya. He is here, gitu kan, mereka saling bertatapan gitu. Nah, mejanya bundar ya, meja bundar, ada 8 kursi. Saya duduk di kursi 1, kursi 2, kursi 3, samping kanan kiri, 4, 5 berhadapan, 6, 7 bersilangan dengan 2, 3, dan 8 tepat di depan saya ya. Nah, saya kan ketika mendengar, ketika saya merasakan atmosfer yang gak enak itu, dan ada bau busuk juga, ya, saya langsung berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan. Tiba-tiba saya lihat dia ada di samping kiri saya, tahu nggak? Saya lihat dia begini ke atas, dia lagi berdiri, lihat saya ke bawah begini. Lalu lucunya nih, anehnya nih ya, dia nggak duduk di kursi kosong sebelah kiri saya. Dia jalan duduk di kursi nomor 8, tepat di depan aku. Jadi posisi saya nih kayak yang lagi di sidang gitu. Ya. Nah, semuanya menghadap aku, menatap aku. Ketika dia mulai bicara, aku potong selalu. Dalam nama Yesus, gemeteran tangan saya tunjuk-tunjuk gitu. Tapi saya dengan dalam nama Yesus, wah, kamu sudah kalah, iblis, kamu sudah kalah. Lalu dia marah, tiba-tiba dia berdiri. Orang berempat itu, 4 orang yang itu kaget, saya pun juga kaget. Tiba-tiba dia udah tembus itu meja dan udah di depan saya dan cekek saya sampai akhirnya kursi yang saya duduki itu terdorong ke belakang, saking kuatnya. Nah, saya itu mencoba untuk lepas tangannya, tapi dia ketawa sinis, ketawa puas, kayak, kamu udah di sini nih, udah tinggal gue apain aja nih. Gitu. Lalu saya coba lepasin tangannya, tiba-tiba di hati aku ada suara lagi deh, suara yang penuh kasih itu, dan saya tahu itu Tuhan. Dan itu penuh otoritas, dan dia berkata, lepaskan tanganmu anakku, biar aku yang berperang, ganti kamu. Saya langsung lepasin. Dan apa yang terjadi? Tangannya si iblis itu lepas dari leher aku. Dan bukan hanya lepas, Daniel, bahkan terpelintir. Dia berteriak dan dia terlempar. Kaget. Lalu Tuhan bukain penglihatan saya, dan apa yang saya lihat, ada malaikat besar berdiri di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Wih, itu sampai wow. Pemahaman saya adalah begini. Pantesan kursi
samping kanan kiri saya itu kosong. Iya, iya, Ya, betul. eh, apa? eh, Berarti itu kursi itu sudah di-book sama malaikat-malaikat itu untuk duduk jagain saya. Disitulah saya melihat bahwa kita tidak pernah sendirian. Anak-anak Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan dan dibiarkan. Amin. Wow. Ya. Nah, bukan hanya malaikat yang berdiri di sebelah kanan kiri saya, tapi saya juga melihat ada cahaya di belakang terpancar dan wow, Daniel, saya lihat itu ada banyak sekali tentara surga. Wow. Banyak sekali malaikat berdiri di belakang saya, berjejer. Saya betul-betul nggak sendirian. Lalu ya di tengah malaikat yang lagi berdiri gitu, ada kepala yang nongol gini, lalu kasih jempol gini. Jadi seperti kayak dia ngasih tahu sama saya. Wow. Itu tuh malaikat yang datang ke kamar aku. Yang ngasih tahu nih ada berlaksa banyaknya tentara surga di kamar kamu Lala gitu. Jadi dia kayak ngasih tahu kali ya bahwa kan bener kan Benar. kami ada gitu. Ada. Setelah itu si iblis berdiri lalu dia bilang sama saya, ini belum berakhir. Hilang dia. Nah, yang saya perlu garis bawahi nih ya, bukan perkataan iblis yang kita harus dengar. Ya. Betul. Iblis itu bisa mengintimidasi. Itu kan mengintimidasi kan, ini belum selesai. Ini belum berakhir. Yes. Kamu masih aku kejar. Kamu masih aku cari gitu dan lain sebagainya. Tetapi ingat apa kata Tuhan Yesus di kayu salib? Tuhan Yesus bilang, it is finished. Sudah selesai. Amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berkata selesai. Sudah selesai. Iblis sudah kalah, titik. Itu dia. Yes. Yes. Nah itu dan saya bersyukur bahwa ya perlindungan Tuhan tuh nyata, sempurna sampai saat ini dalam hidup saya dan keluarga. Wow. Wow. Ya. Karena yang saya percaya perkataan Tuhan, bukan perkataan iblis. Betul. Yes. Gitu. Jadi kalau saya bilang ini betul-betul kemenangan yang luar biasa sih yang saya rasakan di dalam Kristus. Gitu. Betul. Dan Tuhan mau kasih tahu sama saya kalau Tuhan itu tuh sangat luar biasa. Dia tuh betapa hebatnya Tuhan Yesus itu, betapa kuatnya dia, ya. Sehingga saya diajak Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan itu. Saya nggak ngapa-ngapain loh di dalam hotel itu. Saya cuma nonton. Tuhan yang bekerja sepenuhnya. Tuhan yang melindungi saya. Tuhan yang membuktikan kepada saya. Iblis itu nggak ada apa-apanya. Sebut namanya. Siapapun itu. Genderuwo kah? Kuntilanak kah? Siapapun itu. Bahkan Lucifer sekalipun. Mereka ada di telapak kaki kita. Amin. Dan kita yang injak-injak mereka. Amin. Amin. Yes. Yes. Wow. Luar biasa. Ya, kita nggak perlu takut. Betul. Nggak perlu takut sama iblis. Iblis yang takut sama kita bukan karena kita hebat, tapi karena di dalam kita ada Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya ada ayat ini loh yang 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ya kan, Daniel ya. Yes, yes. Nah, tapi di garis bawahi seperti, dia itu cuma seperti singa, dia bukan singa, ya. Dia cuma seperti yang pura-pura jadi kayak singa. Tapi beda sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebetulnya singa dari Yehuda. Yes. Betul. Dan singa dari Yehuda itu tinggal di dalam aku, dalam Daniel, dan di dalam diri semua teman-teman yang sedang menyaksikan live Instagram ini. Amin. Haleluya. Wow. Ya. Jadi jangan takut sama yang seperti singa itu. Cuma seperti kok. Betul. Wow. Ya. Yes, yes. Kak, misalnya nih Kak, ada yang tanya sama Kakak gitu Kak, apakah hotel atau tempat bertemu itu memang benar-benar nyata dan mungkin mereka benar-benar memastikan apa janjian Kakak hanya memiliki penglihatan waktu itu aja atau benar-benar. Nah, apakah Kakak bisa menjawab sama orang itu kayak mungkin dia
mungkin DM atau nanya kakak tentang nama, tempat, dan Oh, ininya. ya saya bisa kasih nama, ya saya bisa kasih namanya. Hmm. Tapi ya nggak etis ya kalau misalkan Betul, ngomong di betul. Nggak sini apa-apa. gitu Ya, ya. no, 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 no. Uh, uh. Yes, yes. Jadi setelah peristiwa itu, Hmm. orang-orang yang mendoakan saya, Hmm. saya kan lapor ke mereka apa yang terjadi. Hmm. Lalu mereka semua sampai yang wow gitu ya. Dan besoknya, saya lupa deh besoknya atau 2 hari kemudian, mereka langsung ke hotel itu kok. Mereka langsung datengin hotel itu sama saya, tapi saya disuruh tinggal di mobil. Mereka datang ke hotel itu dan mereka tanya-tanya, waktu itu ada kejadian apa di sini, gini. Gitu. Mereka datengin kok, gitu. Oke. Wow. Sebetulnya yang datengin itu tuh seorang ibu pendoa, penginjil yang saya ceritakan di dalam kesaksian saya itu loh, yang dia datang, yang ngasih tahu ini apa yang terjadi sebetulnya sama kamu lah, gitu. Dan itu siapa yang iblis yang ngejar-ngejar kamu itu namanya ini, gitu. Dia yang mengikuti tidak dari awal sih, dia datang di tengah-tengah aja gitu. Cuma sampai peristiwa di hotel itu dia bahkan datangin hotel itu. Ya, doain aja. Sebetulnya saya udah ngobrol-ngobrol sih sama ibu pendoa, ibu penginjil ini. Ya, jadi kalau bisa nanti dia mau ajak ngobrol di YouTube-nya atau apa gitu. Ya dia saksikan kok. Dia yang tahu. Wow, luar biasa. Kenapa mungkin teman-teman berpikir aku bertanya tentang nama hotel itu dengan seperti itu? Karena begini teman-teman, aku tahu dari semua yang nonton malam hari ini pasti akan ada 1 atau 2 yang berkata bahwa mungkin itu hanya ilusinasi, mungkin itu hanya apa. Karena itu aku memastikan sama Kamelani pada malam hari ini sehingga kalian yang berpikir seperti itu akan merubah pikiran kalian dan benar-benar mengakui bahwa itu memang kisah nyata dan Tuhan Yesus memang berperang pada waktu itu dan menaklukkan segala macam bala tentara iblis yang tidak ada kuasanya sama sekali di depan Tuhan kita. Nah, jadi aku bertanya itu untuk meneguhkan pernyataan ini. Nah, Kak, ada nggak Kak pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan gitu Kak? Untuk mungkin anak-anak muda yang akhir-akhir ini sering banget terintimidasi oleh suara-suara iblis yang mungkin berkata sama mereka, keadaan sekarang lagi buruk, keadaan kedepannya akan makin buruk, engkau nggak akan pernah berhasil, pekerjaanmu akan gagal, engkau akan begini, pokoknya semua yang negatif terus yang mereka dengar dalam kehidupan mereka, dalam telinga pikiran mereka. Adakah saran-saran yang ingin Kakak sampaikan untuk anak-anak muda yang terus diintimidasi oleh suara-suara iblis yang seperti itu? Oke, yang teman-teman harus sadar adalah iblis itu penipu. Iblis itu penipu, dia sudah kalah, dia tidak punya kuasa apa-apa lagi atas hidup anak Tuhan. Jadi kalau sudah ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, dia nggak akan mungkin masuk ke dalam diri kita, gitu loh. Ya, Tuhan Yesus nggak akan mungkin bisa diusir sebegitu mudahnya sama iblis, gitu. Jadi artinya bahwa kita ini sebetulnya sudah aman bersama dengan Tuhan Yesus. Kita sudah ada dalam genggaman Tuhan Yesus. Nah, tetapi yang iblis bisa lakukan adalah dia masuk ke pikiran kita. Dia tidak bisa masuk ke hidup kita, tapi dia masuk ke pikiran bisa. Yaitu intimidasi, tuduhan-tuduhan yang seperti tadi Daniel katakan ya. Kamu pasti gagal, kamu ini tidak seberuntung yang lain. Itu adalah tipu daya. Ya, itu adalah tipu daya si iblis. Ya. Nah, jangan kita lebih percaya apa kata iblis daripada percaya apa kata Tuhan. Karena Tuhan kan juga berkata, rancanganku adalah rancangan yang memberikan hari depan penuh harapan. Itu yang dipercaya. Tuhan Yesus berkata tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Nah, itu yang dipercaya. Ya, kenapa kita bisa lebih gampang percaya apa kata iblis ya? Sedangkan Tuhan juga bicara sama kita. Betul. Jadi maksud aku adalah
kalau misalnya Tuhan bisa berbicara, dengarkan apa yang Tuhan bicarakan, bukan apa yang iblis bicarakan. Yes. Ya. Yakobus 4 ayat yang ke-7 ya. Ini ayat yang aku suka banget sih ya, Yakobus 4 ayat yang ke-7 itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Ya. Amin. Tunduklah kepada Allah ini adalah teman-teman kita sepakat apa kata Tuhan. Betul. Ya, itu kita tunduk. Kita sepakat ketika Tuhan berkata, kamu adalah milik kepunyaanku. Aku tidak pernah sekali-kali pun membiarkan dan meninggalkan. Kita harus tunduk, kita sepakat. Oh yes, iya Tuhan. Dan pada saat kita sepakat apa kata Tuhan, dari waktu yang bersamaan kita tuh sedang melawan iblis. Betul. Dan apa yang terjadi? Dia lari dari kita. Gitu. Jadi saya mau encourage anak-anak muda di sini untuk ayo kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, Ya. ya. Betul. Baca firman Tuhan, Betul. sehingga kita tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita. Betul. Kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita di firman Tuhan, gitu ya, kita akan lebih cepat menerima apa kata dunia, Benar. gitu. Yes. Jadi lebih percaya apa yang dunia katakan kepada kita daripada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Betul. Saya bukan berarti tahu semua ya, gitu. Yes. Tetapi saya belajar terus untuk Ya. Tuhan tuh ngomong apa sih? Dan semua yang Tuhan katakan, yang Tuhan sampaikan kepada kita itu tidak pernah mempermalukan, tidak pernah menuduh kita, tidak pernah mengintimidasi kita, tidak pernah menakut-nakuti kita, teman-teman. Ya. Jadi kalau yang kebalikan dari itu semua itu berarti bukan Tuhan. Betul. Yang nakut-nakutin, yang intimidasi, ya, itu udah pasti. Itu pasti bukan Tuhan. Yang teman-teman harus lakukan adalah tunduk kepada Tuhan. Tuhan ngomong apa sama kalian hari ini? Betul. Bangun hubungan intim. Oh, Dan saat yang bersamaan kalian sebenarnya sedang melawan si iblis itu. betul. Ya, situ saya melihat bahwa sebetulnya melawan iblis itu kita nggak perlu bersusah payah lagi sih Daniel ya, Yes. karena kita ini mendapat kesempatan yang begitu yang begitu luar biasa. Kita melawan musuh yang sudah kalah gitu loh. Betul. 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 Jadi sama sekali ini sebuah hal yang tidak adil buat iblis sebetulnya, karena dia sudah kalah gitu. Betul. Kita udah menang bersama Tuhan. Betul. Jadi makanya tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini karena Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kita nggak perlu lagi susah payah ngelawan iblis sebetulnya. Tuhan justru akan mengubah medan pertempuran kita menjadi tempat yang penuh dengan puji-pujian. Amin. Amin. Ya, Wow. menjadi sebuah tempat daerah yang penuh dengan sukacita. Amin. Karena Tuhan yang berperang Yes. bagi kita. Amin. Ya, jadi justru di saat-saat seperti ini aku mau kuatin teman-teman semua untuk ayo bangun hubungan intim sama Tuhan. Betul. Wow. Ya, apapun yang terjadi, ingat anak Tuhan pasti menang. Betul. Kita pemenangnya. Yes. Ya, Yes. tetap semangat, Amin. tetap semangat. Yes. Wow. Ya. Kak, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya kakak, untuk sharing-sharingnya kakak. Mungkin aku sebelum minta tolong dengan hormat ke kakak untuk menutup kami dalam doa, izinkanlah aku untuk sedikit saja merangkum pembicaraan kita dari tadi, kakak, supaya menjadi peneguhan lagi bagi teman-teman yang menyaksikan. Jadi teman-teman semua yang menyaksikan saat ini maupun yang akan menyaksikannya nanti di rerunnya, aku sangat bersyukur dan sangat berterima kasih untuk waktunya bagi yang sudah melihat di saat live ini. Terima kasih. Aku hanya ingin menyampaikan 3 hal, khususnya bagi kalian yang masih muda-muda. Yang paling pertama adalah bangun hubungan dengan Tuhan selagi kalian masih muda. Jangan menunggu waktu hingga terlambat baru membangun hubungan, tetapi selagi engkau bisa, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan mulai dari sekarang. Memang awalnya kita harus memaksakan diri kita untuk membangun hubungan itu. Awalnya mungkin males, awalnya mungkin capek, tapi ketika kita memaksakan diri kita, maka itu akan menjadi sebuah habit, akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan membuat kita
menjadi kecanduan dengan hal itu, yaitu untuk mendekat sama Tuhan lebih lagi, menjadi sebuah hal yang kita rindu-rindukan atau yang kita damba-dambakan. Tetapi untuk hal itu terjadi, awalnya memang kita harus memaksa diri kita dulu untuk melakukannya. Dan yang kedua, selagi ada waktu, gunakanlah untuk mempelajari firman Tuhan. Mengapa orang gampang dibodohi oleh iblis? Mengapa orang gampang untuk mudah percaya dengan omongan-omongan dunia dan omongan-omongan iblis? Karena mereka tidak pernah membaca firman Tuhan. Mereka tidak pernah membaca Alkitabnya. Hanya ditinggalkan di sebuah meja sehingga berdebuan dan tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dibaca sama sekali. Aku mau encourage kita semua. Kalau engkau punya Alkitabmu saat ini, mulailah dengan membuat komitmen malam hari ini juga bahwa engkau akan mulai membaca Alkitabmu. Paling tidak satu pasal satu hari, sehingga engkau mulai mengerti apa yang Tuhan telah catat dan apa yang telah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, dan pekerjaannya masih nyata, masih real sampai detik ini, dan semua ayat itu masih relevan dalam kehidupan kita saat-saat hari-hari ini juga. Dan yang ketiga, ketahuilah iblis sudah dikalahkan dan Yesus kita lebih besar daripada segalanya di dunia ini, daripada sakit penyakitmu, daripada ketakutanmu, daripada iblismu, daripada semua masalahmu. Yesus selalu lebih besar. Kak Melani, dengan segala hormat boleh aku minta berdoa bagi kami semua pada malam hari ini. Oke, mari kita semua satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini, di mana kami, Tuhan, bisa sama-sama saling menguatkan. Kami bisa mendengar betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang di atas segala situasi dan kondisi. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang menyaksikan live pada malam hari ini. Aku percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka saat ini. Engkau menjamah hidup mereka, Engkau memegangi hidup mereka, dan bahkan Engkau membuat mereka bersinar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di mana mereka bisa berkarya, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak muda bisa Tuhan pakai menjadi teladan, anak-anak muda bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami diingatkan bahwa kami adalah milik-Mu. Kami mau pakai waktu ini Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk kami boleh terus belajar tentang pengenalan akan kasih Kristus. Untuk kami boleh terus Tuhan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Untuk kami boleh terus Tuhan bertumbuh di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, aku percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami semuanya. Darah anak domba menutup bungkus kami semua. Kami percaya Bapa bahwa hidup kami dipegang oleh Engkau Tuhan. Dan terima kasih Bapa untuk jaminan yang kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima ini semua dengan penuh ucapan syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan, kami juga berdoa memberkati kami Melani yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk pelayanannya, Tuhan perluas, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk memuliakan nama-Mu. Kemanapun dia memberikan kesaksiannya, kemanapun dia melangkah, nama-Mu semakin dipermuliakan. Tanda-tanda heran, keajaiban, mujizat senantiasa menyertai pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, kesehatan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan senantiasa berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah Melani dan keluarganya senantiasa berada dalam lingkup kasih-Mu, senantiasa berada dalam perlindungan sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Kak. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama Daniel. Memberkati Kak. Terima kasih sudah diajak juga untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini ya. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih teman-teman semua. Aku Daniel pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Aku akan kembali minggu depan di jam 7 sore. Good night. Bye-bye. God bless you all. God bless you.